Lolos pertama pilihan Sintayong dinanti, aura kebangkitan skuad Garuda buat bek Irak ketar-ketir. Piala Asia 2023 telah resmi dibuka dengan digelarnya pembukaan di Stadion Lusail Doha, Qatar pada Jumat 12 Januari. Pada pukul 17.00 waktu setempat atau pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Lama opening seremoni dilihat sangat meriah dengan ditampilkannya tarian kembang api yang begitu memukau. Sementara itu upacara pembukaan ini berjudul The Lost Chapter of Kalilah dan Damneh, mengambil inspirasi dari buku Kalilah wa Dimnah, sebuah kumpulan dongeng dengan 15 bab yang menceritakan kisah pahlawan-pahlawan yang unik, semuanya berwujud hewan. Sementara itu dilansir dari The Peninsula, pesan yang disampaikan dalam pembukaan Piala Asia 2023 memberikan penekanan pada perayaan terhadap perbedaan, sejalan dengan nilai-nilai Qatar, negara tuan rumah. Sekedar informasi, sebelum pembukaan Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC sempat mengunggah video profil Timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia 2023. Di mana dalam video yang diunggah oleh AFC mereka menyebut Asnawi Mangkualam sebagai pemain kunci Timnas Indonesia dengan koleksi 1 gol dari 36 pertandingan resmi internasional. Bukan hanya Asnawi Mangkualam yang diakui oleh AFC, Witan Sulaiman, bintang muda milik Persija Jakarta, terpilih sebagai Rising Star Timnas Indonesia. Witan Sulaiman memang sejauh ini menjadi pemain yang paling banyak mencetak gol di tubuh skuad Garuda. Tercatat Witan sudah mengemas 9 gol, angka yang lebih banyak daripada beberapa nama pemain pilihan Sintayong. Tak sampai di situ saja, dikutip dari akun sosial media X pada Kamis 11 Januari, AFC menjelaskan gol pertama Indonesia di Piala Asia begitu ikonik. Di sisi lain, mendekati gelaran Piala Asia 2023 ini, Timnas Indonesia mendapatkan masalah serius. Dari rangkaian uji coba saat TC di Turki, sama sekali nggak pernah menang. Belum lagi Timnas Indonesia yang teridentifikasi sebagai tim dengan peringkat terendah di ranking FIFA, di mana skuad merah putih tercacar di urutan 146 dunia. Padahal lawan-lawannya di fase grup berada di peringkat di atas 100. Meski begitu, Sintayong rupanya tak terlalu memusingkan mengenai peringkat tersebut. Saya tidak khawatir tentang peringkat FIFA, sebaliknya peringkat yang lebih rendah akan mengurangi beban saya dan para pemain. Saya juga menggugah rasa percaya diri dan menyemangati para pemain dengan mengatakan, ranking FIFA hanya sekedar angka. Menurut saya, kekuatan Indonesia tak serendah itu, tegas Sintayong. Hal ini membuat bek Irak, Marcus Doski, melihat aura kebangkitan Timnas Indonesia jelang matchday pertama fase grup Piala Asia nanti. Maka dari itu ia menegaskan singa Mesopotamia harus melupakan kemenangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu dan memulai semua dari awal untuk laga melawan Indonesia dan juga Vietnam. Apalagi Sintayong juga diprediksi akan mengganti formasi Timnas Indonesia setelah hasil minor di laga uji coba. Perlu diketahui dalam 2 laga terakhir uji coba, Sintayong mengandalkan formasi 3-4-1-2 yang dapat bertransformasi menjadi 4-5-1. Di sisi lain, meski kalah, Timnas Indonesia tampil impresif dengan menguasai jalannya pertandingan. Selain menguasai laga, Ivar Jenner dan kawan-kawan juga mencetak peluang lebih banyak. Namun di laga uji coba kontra Iran, Timnas Indonesia tak berdaya dan dihajar 0-5. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Sintayong tetap menerapkan formasi yang sama saat Timnas Indonesia bertemu dengan Irak di matchday pertama grup D Piala Asia 2023? Tepatnya pada Senin 15 Januari 2024 pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Menarik untuk dinantikan. Deretan negara yang berpotensi buat kejutan di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia tergabung bersama tim kuat di grup D Piala Asia 2023, di mana pasukan Sintayong akan menghadapi Irak, Jepang, dan Vietnam di fase grup. Peluang untuk lolos bisa dibilang kecil, namun skuad Garuda tetap bisa memberikan kejutan dengan melaju ke babak 16 besar yang menjadi target mereka di ajang kali ini. Status juara grup atau runner-up mungkin terlalu sulit, tapi Egy Maulana Fikri dan rekan-rekannya bisa memanfaatkan jalur peringkat 3 terbaik untuk bisa lolos dari fase grup.
Palestina menempati grup C di ajang Piala Asia 2023 kali ini. Uni Emirat Arab, Hong Kong, dan Iran akan menjadi lawan singa kanan di fase grup nanti. Meski negara mereka tidak dalam kondisi yang kondusif, timnas Palestina masuk salah satu yang diprediksi bisa memberikan kejutan di Piala Asia nanti. Lolos ke babak 16 besar bukan hal yang mustahil untuk Palestina. Yordania juga masuk ke dalam negara yang bisa memberikan kejutan di Piala Asia 2023 ini. The Kivals berada di grup bersama dengan Korea Selatan, Irak, dan Bahrain. Yordania menjalani 3 laga uji coba jelang Piala Asia 2023 ini. Mereka menghadapi Lebanon, Qatar, dan salah satu tim terkuat pada turnamen kali ini, Jepang. Harimau Malaya yang tergabung bersama Korea Selatan, Yordania, dan Bahrain di grup E diprediksi juga akan membuat kejutan. Pasukan Kim Ban-gon tengah dalam tren positif. Apalagi pasukan Kim Ban-gon tengah dalam tren positif usai tak terkalahkan di 3 laga terakhir, di mana timnas Malaysia bahkan meraih kemenangan pada 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Kyrgyzstan 4-3 dan Taiwan 1-0. Menpora beri update 3 pemain naturalisasi anyar, Kevin Dix tebar kode urus berkas naturalisasi. Perjuangan timnas Indonesia untuk memperdalam kekuatan terus dilakukan sembari berjuang di Qatar untuk gelaran Piala Asia. PSSI di tanah air pun terus mengebut proses naturalisasi pemain keturunan anyar. Karena seperti yang kita tahu, baik Ragnar Oratmangun, Tom Haye, dan Martin Paes telah menjalani tahap awal proses naturalisasi. Mereka masih harus menjalani beberapa tahap proses agar bisa segera menjadi WNI. Terkait proses naturalisasi ketiga pemain ini sebenarnya ada beberapa jarak berbeda. Sebelumnya Ragnar Oratmangun telah menjalani proses naturalisasi lebih awal. Namun belum lama, pada 28 Desember lalu, Tom Haye telah datang ke Indonesia untuk juga menjalani tahap awal naturalisasi. Terkini pada 8 Januari, yakni Martin Paes pun juga ikut proses menuju WNI. Sebenarnya proses naturalisasi ketiga pemain ini diharapkan bisa segera selesai. Pasalnya mereka diharapkan bisa menambah kekuatan tim Merah Putih yang telah dinanti banyak agenda, di mana skuad Garuda dinanti seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang mana agenda terdekatnya adalah melawan Vietnam pada Maret mendatang. Ini menjadi turnamen penting buat tim Merah Putih karena sebelumnya dalam 2 laga timnas Indonesia telah menelan kekalahan. Oleh karena itulah kabar terbaru terkait proses naturalisasi ketiga pemain ini pun sangat penting. Dalam hal ini Menpora Dito mengatakan bahwa untuk proses naturalisasi ketiga pemain ini bakal dikebut. Walau ia tak mengungkapkan kapan tepatnya proses naturalisasi sang pemain bakal selesai, namun ia mengatakan bahwa ketiga pemain ini diusahakan selesai dalam waktu dekat. Sementara itu beberapa waktu belakangan ini pemain keturunan memang sedang membuat kejutan, seperti halnya Tom Haye dan Martin Paes yang tiba-tiba membuat kejutan sedang berada dalam sebuah penerbangan, nyatanya dalam perjalanan mengurus naturalisasi. Terkini back FC Copenhagen Kevin Dix juga pamer momen liburan di Indonesia. Foto itu diunggah pada 12 Januari. Sontak unggahan Kevin Dix langsung diserbu pendukung timnas Indonesia. Bahkan ia dikatakan bakal salaman dengan Erick Thohir. Kendati demikian, sebelumnya Ketum PSSI sempat mengatakan bahwa Kevin Dix belum akan mengurus proses naturalisasi. Namun ia membuka pintu jika sang pemain punya kemauan.